Berpikir kritis adalah salah satu dari 5 skill teratas yang dibutuhkan di 2025 menurut banyak sekali riset. Berpikir kritis artinya kita bisa mempertanyakan banyak sekali hal terhadap sebuah konsep. Artinya kita kritis terhadap hal apapun yang dilemparkan kepada kita. Skillnya dibutuhkan, tapi menurut saya nggak pernah secara jelas diajarkan gimana cara mendapatkannya. Banyak orang yang cuma bisa doang, tapi nggak bisa ngajarin. Jadi di video ini kita coba bakal bahas 4 tokoh yang saya ikutin dan bagaimana cara mereka melakukan critical thinking atau berpikir kritis. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa nonton video-video seperti ini lagi ke depannya. Saya mau bilang kalau berpikir kritis itu adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk survive di zaman sekarang dan survive di kondisi apapun, karena teman-teman bisa secara kritis melihat dan menganalisa kondisi serta melakukan assessment terhadap apa yang harusnya teman-teman lakukan. Jadi proses pengambilan keputusannya jauh lebih lengkap dibanding orang lain. Tapi berpikir kritis ini bukan sesuatu hal yang gampang diajarkan, karena ini kebanyakan lebih ke latihan dibanding teori. Tapi saya di sini coba kumpulin 4 tokoh yang saya ikutin, dan namanya itu Paul Graham, Tim Ferriss, Peter Thiel, sama Ray Dalio. 4 tokoh yang terkenal banget di bidangnya masing-masing, dan mereka tuh ngasih tahu cara gimana mereka berpikir kritis yang menurut saya teman-teman harus tahu banget. Jadi kita bakal coba bahas 4 tokoh ini dan gimana cara mereka ngajarin cara berpikir kritis ke teman-teman. Yang pertama Paul Graham. Paul Graham ini adalah seorang programmer. Dia sering bikin essay juga di blognya, dan paling terkenal karena dia salah satu dari co-foundernya Y Combinator. Y Combinator ini adalah startup accelerator terbeken lah di dunia, karena dia menghasilkan banyak sekali unicorn. Di Indonesia ada beberapa unicorn yang dihasilkan oleh Y Combinator. Orang-orang startup pasti tahu dengan Y Combinator sih. Nah, Paul Graham ini dia punya blog yang isinya tulisan-tulisan dia. Dia punya salah satu tulisan yang bagus, judulnya How to Think for Yourself. Gimana cara berpikir untuk diri sendiri. Jadi, menurut Paul Graham, cara untuk berpikir kritis menurut tulisan ini adalah kita harus mengelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang juga berpikir kritis. Orang-orang yang berpikir independen. Orang-orang yang berani menantang status quo, karena environment itu sangat berpengaruh terhadap cara kita berpikir. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang beraspirasi ingin kuliah di kampus yang top, atau misalnya pengen kuliah di luar negeri, karena salah satu tujuannya adalah bisa kenalan dengan orang-orang yang sangat kritis, yang emang dari lahir itu lingkungannya kritis banget. Ini banyak biasanya pengen LPDP di luar negeri, di US dan sebagainya gitu. Cara lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengikuti saran ini adalah teman-teman bisa lihat forum-forum atau misalnya komunitas-komunitas yang sifatnya mungkin lebih ke debat, klub yang diskusi dengan buku dan sebagainya, yang mengundang untuk kita berpikir kritis gitu. Jadi menurut Paul Graham, cara untuk kita shape pikiran kita adalah coba untuk mengubah lingkungan yang kita miliki. Bukan dengan mulai dari diri sendiri, tapi coba ubah dari faktor eksternalnya dulu, supaya internalnya itu bakal berubah juga. Nextnya kita punya Tim Ferriss. Tim Ferriss ini adalah salah satu podcaster, penulis buku, entrepreneur juga. Saya sering banget dengar podcastnya dia di banyak occasion. Podcastnya bagus banget. Kalau teman-teman pengen dapat flavor yang lain dengan podcast bahasa Inggris, podcast dia salah satu yang saya rekomendasikan sih. Dia itu mengadvokasikan menulis untuk melatih berpikir kritis. Jadi salah satu cara paling bagus untuk berpikir kritis adalah melakukan berpikir kritisnya lewat tulisan. Jadi teman-teman bisa mulai, sarannya Tim Ferriss adalah punya habit untuk journaling dan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuat kita tuh harus berpikir kritis. Contoh misalnya kayak, kenapa saya percaya A dibanding B? Misalnya, kenapa saya percaya kalau sekolah itu bagus dibanding sekolah itu tidak bagus? Kenapa saya percaya kalau saya harus bekerja di kantor dibanding saya bekerja di perusahaan kecil? Misalnya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya kayak, kalau misalnya saya ketemu satu masalah ini, apa yang bakal saya lakukan dengan berbeda ya? Misalnya saya ketemu dengan masalah di kantor, apa yang bisa saya lakukan berbeda supaya outputnya berbeda. Jadi teman-teman bisa cari di Google mungkin kayak prompt journaling kayak gini yang bisa dilakukan, bisa dipraktekkan supaya melatih, supaya teman-teman bisa berpikir, oh ternyata ada ya cara berpikir kritis lewat tulisan. Tulisan ini menurut saya salah satu tool yang paling efektif sih, karena pas kita nulis kita tuh dipaksa mikir, dan kita tuh tahu kalau kita nulis tuh ngaco. Jadi kita harus secara sadar nulis apa yang kita pikirin. Kita tuh orang yang
paling cepat tahu kalau tulisan kita tuh nggak benar sebenarnya gitu. Jadi itu Tim Ferriss. Yang ketiga itu Peter Thiel. Peter Thiel nih salah satu orang yang cukup terkenal di dunia startup. Dia co-foundernya PayPal. Kalau saya sendiri tuh kenal Peter Thiel karena dia punya satu foundation namanya Thiel Fellowship. Intinya kayak dia ngasih sejumlah uang buat orang-orang muda, kalau nggak salah di usia 20 tahunan yang brilian, dan dia bilang konsepnya lu nggak usah kuliah aja, lu lanjutin aja project lu. Dua alumni yang paling terkenal dari Thiel Foundation ini adalah pertama Vitalik Buterin yang bikin Ethereum, itu dia Thiel Foundation, makanya dia bisa bikin dalam usia yang sangat muda. Kedua tuh co-foundernya Figma yang kalau nggak salah tahun ini dapat diakuisisi sama Adobe. Jadi dia sangat mengadvokasi berpikir dengan berbeda. Peter Thiel. Dia juga penulis buku namanya Zero to One, salah satu buku yang cukup populer buat startup. Kalau Peter Thiel itu konsep berpikir kritisnya adalah kita harus bisa menemukan solusi baru terhadap masalah yang kita hadapi sehari-hari. Misalnya teman-teman ngerasa kayak, oh kenapa lama banget ya gue dari sini ke kantor membutuhkan waktu 30 menit. Apa sih solusi baru yang dibutuhkan supaya kita bisa ke kantor saya cuma 5 menit dengan jarak yang sama. Jadi kita coba challenge diri sendiri untuk selalu inovatif dan berpikir kritis. Kenapa sesuatu itu terjadi sedemikian rupa? Kenapa nggak ada orang yang berpikir itu bisa diubah dengan lebih berbeda gitu? Kenapa semua orang harus misalnya kayak sekarang kan ada sosial media baru namanya Threads. Kenapa semua orang harus pindah ke Threads? Kenapa saya harus install itu? Teman-teman mungkin bisa berpikir kayak, oh kalau misalnya saya nggak install Threads apa yang terjadi? Kalau misalnya saya install apa yang terjadi? Dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba cari tahu solusi baru terhadap masalah-masalah yang sudah terjadi sehari-hari untuk mengasah critical thinkingnya. Yang terakhir tips dari Ray Dalio. Ray Dalio ini foundernya Bridgewater, salah satu hedge fund terbesar di dunia. Hedge fund itu perusahaan yang mengatur uang yang jumlahnya billion dollars. Ray Dalio ini juga bikin buku namanya Principles. Nah, untuk mengasah berpikir kritis itu Ray Dalio punya satu konsep namanya pain plus reflection sama dengan progress. Jadi masalah-masalah atau kepahitan di hidup atau misalnya kayak kegagalan-kegagalan yang kita hadapi ditambah dengan refleksi kita itu bakal membawa progress. Nah, jadi kita bisa terapin ini kalau misalnya teman-teman punya banyak sekali memori-memori kesalahan atau misalnya kayak kesakitan dan sebagainya yang sifatnya bisa direfleksikan, itu teman-teman coba tulis. Mungkin teman-teman bisa gabungin dengan tipsnya Tim Ferriss, ditulis dan dilihat gimana caranya teman-teman itu merespon terhadap itu. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya bisa diubah gitu. Dan apa yang teman-teman bisa dapatkan dari pengalaman itu yang bisa diubah ke masa depan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu hal yang sama, teman-teman bakal bereaksi dengan berbeda gitu. Jadi kemampuan buat refleksi ini itu sangat penting buat teman-teman bisa berpikir kritis, karena buat saya pribadi nggak ada orang yang dari awal sudah bisa berpikir kritis. Pasti di awal dia coba dulu, gagal, coba lagi, gagal lagi, sampai akhirnya dia tahu oke, saya nggak boleh kayak gini, saya harus kayak gini. Jadi dia bakal lebih kritis karena ketemu banyak sekali kegagalan atau banyak melakukan eksperimen lah ya, bahasa bagusnya. Jadi itu kira-kira beberapa tips, 4 tips yang sebenarnya menurut saya bisa digabungin banget satu sama lain. Jadi teman-teman harus bisa punya environment yang berpikirnya kritis dan independen. Teman-teman harus punya habit journaling yang oke dalam menulis. Teman-teman bisa coba melakukan berpikir tentang apa solusi baru untuk permasalahan yang sudah ada, dan teman-teman juga bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan. Semua habit ini, 4 habit ini kalau digabungin bisa membuat teman-teman lebih cepat punya skill berpikir kritis. Kurang lebih gitu cara buat teman-teman bisa berpikir kritis. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jadi teman-teman bisa gabungin 1, 2, 3, 4-nya untuk menjadi satu habit yang teman-teman bisa pakai. Dan hopefully bisa diklaim kalau saya punya skill berpikir kritis yang bisa ningkatin income kalau misalnya teman-teman mau kerja ataupun misalnya melakukan project ataupun mau melakukan bisnis dan lain sebagainya. Sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya belum subscribe, bisa subscribe buat bantu channel ini support terus. Sampai ketemu di video selanjutnya lagi. Makasih ya.